Banyak sekali orang mengatakan duit itu adalah satu-satunya modal untuk memulai usaha. Bagaimana menurut pendapat kamu? Menurut pendapat saya, jawabannya adalah no. Banyak sekali orang bertanya ya, Pak, kalau saya mau buka usaha butuh berapa duit ya? Butuh modal berapa ya? Nah, saya mau sharing aja bagaimana kalau kita nih tidak punya uang lah. Bisa nggak sih kita buka usaha? Bisa sekali. Kita ambil contoh yang paling gampang lah, yang paling dekat mungkin sama kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita pakai Tokopedia maupun misalnya buka lapak lah yang kita tahu. Mungkin kita bahas fokus saja ke Tokopedia ya. Tokopedia itu kalian tahu siapa bosnya? Bosnya adalah William Tanuwijaya. Lahir di Pematang Siantar. Apa yang bisa ditangkap? Kalian tahu nggak? William ini sebelumnya kerjanya apa? Sebelum jadi buka Tokopedia, dia tuh penjaga warnet loh. Kalau dia aja kerjanya dulu aja penjaga warung internet, menurut kalian dia punya modal nggak sih? Yang pasti modalnya nggak banyak kan, kecil banget gitu. Paling kalau modal yang dia keluarkan apa? Beli apa? Beli domain, tau nggak? Kalau kalian tahu domain, kan kalau harus bikin website kan harus beli domain. Kemudian apa lagi? Kamu harus punya hosting kan? Paling modalnya itu aja, beli domain sama hosting. Ya itu paling berapa? Itu nggak sampai 1 juta mungkin zaman itu. Bahkan 2 juta juga nggak nyampe. Tapi kalian lihat sekarang Topet gimana? Bukalapak gimana? Atau mungkin kalau kalian mau bilang yang luar negeri, Apple deh, Steve Jobs. Steve Jobs juga mulai Apple itu dari mana? Dari garasi loh. Cuman istilahnya jual ide doang, bikin satu prototype, jual ke toko. Toko mau beli, mau nggak beli ini prototype yang saya mau? Mau, pesan berapa gitu, udah kasih modal dulu, nanti sudah itu dikerjainnya. Kerjaan pertama pun nggak sukses-sukses banget gitu. Happiest people, saya mau kasih 3 tips bagaimana kamu bisa memulai usaha kamu tanpa modal. Hal pertama yang perlu kamu milikin itu adalah punya ide bisnis. Kamu harus punya ide bisnis. Kita gampang lah, contohnya deh Tokopedia. Punya ide bisnisnya apa? Dia pengen mempertemukan antara penjual dan pembeli. Waktu itu dia kan pernah kerja di Kakus. Di Kakus itu mereka tidak punya dana escrow, tidak. Jadi orang itu istilahnya cuman, saya mau beli ini, kamu ada nggak ini? Ya sudah, ketemu. Nah banyak banget waktu itu kejadian penipuan gitu loh. Si William tampil dengan lebih baik. Dia punya dana escrow. Jadi dana itu masuk dulu ke Tokopedia. Kalau orang sudah terima, sudah setuju, oke, baru dia transferin uangnya. Solusinya itu. Sebenarnya idenya bukan ide benar-benar baru. Ide itu hanya dimodifikasi. Orang kan bilang amatin, tiru, modifikasi. Jadi menjadi lebih baik saja ya. Seperti itu. Kedua, kalau kamu sudah punya ide, kamu tidak punya modal, kamu harus punya skill. Kalau kalian ingat Facebook juga bosnya Mark Zuckerberg juga nggak ada modal waktu itu. Tapi memang dia lulusan. Dia bukan lulusan ya. Dia ke sekolah di Harvard. Memang dia orang pintar gitu ya. Tapi ya kita harus punya skill juga. Kalau kita mau punya bisnis tanpa modal, ya pertama punya ide, kedua kita punya skill, punya kemampuan lah untuk. Kalau di Tokopedia ya kemampuannya William tentu di programming ya. Nah tapi kan bisnis lain tuh banyak yang bisa kita lakukan hal yang berbeda. Mau itu programming, itu mau kamu marketing, mau di penjualan. Yang penting ada ide dulu. Jadi William jago, dia punya ide bisnis bagus, kemudian dia punya skill. Yang ketiga yang tidak boleh lupa. Kita punya ide, kita bisa jalani teknis, mungkin kita bisa bikin startup gitu. Tapi kan kita nggak bisa kembangin kalau tidak punya apa? Tidak punya modal. Jadi bagaimana? Hal ketiga apa yang perlu kamu siapkan? Nama baik. Nama baik itu bukan hanya sebagai petanda bahwa, oh ya kamu namanya William. Bukan penanda nama juga. Tapi nama baik itu adalah aset. Bagaimana orang bisa percaya sama kamu sehingga mau menaruhkan duit sampai bermiliar-miliar. Tentu orangnya harus percaya kan? Saya kira kalian benar ada baca beberapa berita kemarin SoftBank sampai rugi beberapa banyak karena salah satu startupnya nggak bener gitu loh, banyak ngabisin uang gitu ya. Mereka kan istilahnya anak-anak muda baru dapat duit, wah euforia, pengen kelihatan kaya, beli mobil, beli rumah apa gitu. Akhirnya bisnisnya nggak dijalanin dengan baik dan akhirnya bangkrut gitu. Makanya kita perlu banget loh jaga baik. Kita sudah punya ide yang bagus,
punya skill. Yang ketiga itu nama baik. Harus bisa jadi orang dipercaya orang. Baru orang bisa mempercayakan kita jauh lebih besar lagi modalnya gitu. Mungkin di saat kita ada kesulitan, orang bisa tetap percaya pada kita gitu loh. Jadi bisnis kita itu sustain gitu. Nah, kalau kalian baru tahu kan, akhirnya Tokopedia bisa dibeli oleh TikTok ya. Saya yakin banget William dan pemilik-pemilik yang lain tuh pasti punya banyak banget duit. Berapa ratus triliun ya kalau nggak salah TikTok belinya ya. Nah, itulah happiest people. Saya mau kasih tahu. Jadi 3 hal yang harus kamu milikin itu untuk kamu bisa punya bisnis tanpa modal. Ya, jadi yakinlah, imanin bahwa kalau kamu pengen punya usaha, yang penting kamu punya niat dulu, punya ide, cari ide dulu yang bagus, dan terakhir jangan lupa jaga nama baik, karena nama baik itulah yang akan menjadi aset yang sangat berharga sekali buat kamu. Happiest people, mudah-mudahan dengan sharing ini kamu bisa bertambah maju, tambah sukses, dan juga bisa memulai usaha kamu tanpa kamu harus punya modal yang besar. Oh ya, saya katakan jangan lupa ya, subscribe channel ini, like, komen, dan juga share ke teman kalau kamu merasa channel ini atau konten ini berguna. Sampai jumpa.